Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-fatahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibaihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita bersama kitab At-Tadhhib fi Adillati Matan Ghayah wa Taqrib karangan Syekh Mustafa Bugha. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa arba'un bil musaharati umuz zawjati war rabibatu idza dakhala bil ummi wa zawjatul abi wa zawjatul ibni wa wahidatun min jihatil jam'i wa hiya ukhtuz zawjah wa la yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha wa yahrumu min ar-radha'i ma yahrumu minan nasab. Qala al-musannif wa wahidatun min jihatil jam'i. Ini kita dalam pembahasan tentang an-nikah, tentang pernikahan. Nah, ini membahas tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Bahasanya itu al-muharramat. Al-muharramat yang haram dinikahi. Bahasa lainnya yang menjadi mahram. Muharramat, haram dinikahi. Jadi dalam fikih ini diatur siapa saja yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh ini macam-macam. Kemarin disebutkan ada yang karena nasab, laki-laki ingin menikahi perempuan, itu ada yang dilarang. Tidak semua perempuan boleh dinikahi. Sebabnya karena apa? Satu, karena nasab, itu seperti ibu, anak perempuan, anak sendiri, saudari sendiri, bibi, keponakan. Nah, ini diharamkan untuk menikahinya sebab nasab. Ada yang karena ar-radha, sepersusuan, al-ummul murdiah, ibu yang menyusui, dan al-ukhtu minar radha, saudari perempuan sesusu itu. Dan 4 dari yang sebab pernikahan, ummuz zaujah, ibu mertua, warrabibah idza dakhala bil ummi, anak tiri atau anak sambung, wa zaujatul abi. Ini anak sambung itu maksudnya seseorang menikahi perempuan yang sudah memiliki anak. Nah, itu anaknya itu namanya anak tiri, rabibah. Zaujatul abi, istri ayah, ibu sambung atau ibu tiri, wa zaujatul ibni, menantu. Lalu yang selanjutnya adalah wa wahidatun min jihatil jam'i. Ini tidak boleh mengumpulkan, artinya taimbai. Wahya ukhtuz zaujah, saudari istri, atau bahasa lainnya ipar perempuan. Bolehkah dinikahi? Tidak bolehnya itu sementara. Sementara apa? Ya misalnya seseorang menikahi perempuan jadi istrinya. Nah, selama si perempuan tadi jadi istrinya, tidak boleh dia menikahi saudari istrinya itu. Kalau meninggal misalnya atau cerai, baru boleh itu. Jadi mengumpulkan itu kada bolehnya sementara. Kalau yang tadi karena nasab, sepersusuan, karena pernikahan, itu haramnya adalah mu'abbad selama-lamanya. Saripah. Nah, ini sebujurannya khilafang di antara ulama itu. Karena di pembahasan dalam sukufu. Tapi amun di wadah kita kayaknya kada gini gitu. Kecuali memang karena di daerah tertentu, kada di wadah kita Bang lah. Kada di wadah kita, di daerah lain yang itu kada masalah itu. Karena ada pertimbangan dalam mazhab Syafi'i itu ngarannya sekufu. Sebujurnya nih kada syaripah aja masalah sekufu nih. Kalau yang itu level tertinggi lah.
lapar tertinggi kufuannya, sekufu selevelnya. Yang sederhana lain misalnya lah, bebiniannya nih anak bos awit misalnya, nah lakiannya nih biasa aja itu, orang biasa aja, keluarga biasa, nah itu dalam fikih itu kada sekufu. Nah amun kada sekufu ini apa, amunnya dalam rumus perkawinan itu akan kesulitan gitu. Pernah kejadian waktu Zaid bin Harithah itu anak bahasanya tuh anak angkat pang, bujurnya anak gaduhan Nabi. Zaid bin Harithah ini dinikahkan kepada seorang perempuan. Lalu perempuan ini termasuk bangsawan di kalangan Quraisy. Kada lawas cerai gitu. Karena memang perempuan tadi ngaran sini sampai ya Zainab kok ya diingat nah. Perempuan tadi itu karena memang bangsawan di Quraisy, sedangkan Zaid ini sebelumnya budak, kada sekufu atau cerai. Nah lalu turun ayat Nabi disuruh untuk menikahi perempuan tersebut. Dalam tradisi Arab itu tabu, karena apa? Karena kayak mengawini minantu seorang itu. Tapi karena untuk memutus hukum bahwasanya anak angkat itu gitu lain apa-apa, kadida hubungan apa-apa, jadi Nabi melakukan itu atau menikahi supaya memutus persangkaan mengenai apa ngarannya nih, anak angkat. Jadi kalau yang dulu bilangnya istilahnya tabani itu anak angkat, kalau jadi anak kandung bujuran, dinnya kalau dirubah jadi Zaid bin Muhammad. Nah sampai kayak itu, sampai turun ayat menagur dan kada boleh menisbahkan yang bukan abahnya, lalu kami mengawini itu tadi. Selanjutnya Zaid bin Harithah ini menikah dengan ngarannya Ummu Aiman, melahirkan anak ngarannya Usamah bin Zaid, salah satu komandan perang yang Nabi utus sebelum meninggal ke Romawi itu. Usamah bin Zaid ini Nabi utus umurnya masih 19 tahun, itu yang tulak. Nah itu bisa terjadi itu. Jadi kayak apa bang, sebujurannya hukumnya menyesuaikan. Jadi kalau dalam fikih itu ada istilah sah atau kada itu. Ada yang ngarannya masalah etika gitu. Yang etika ini bisalah mempengaruhi sah atau kada, bisa aja. Jadi fikih ini memang sebenarnya hukum sosial. Jadi hukumnya itu kada baku. Kayak jarulun semalam masalah hukum nikah ini aja gitu nah. Hukum nikah ini aja. Hukum nikah ini kan pada dasarnya adalah sunnah. Yang fangkihu ma tabalakum tuh, atau yang hadis ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Ini hukumnya sunnah. Itu akan berubah dengan kondisi macam-macam gitu. Bahkan bisa jadi haram. Karena apa semalam? Karena misalnya memang niat untuk menyakiti, menikah nih geser anak menamparnya atau nah ini memang berubah hukumnya jadi haram gitu. Faktor lain, faktor luar bang, eksternal bisa lah mempengaruhi pernikahan, bisa aja gitu. Karena faktor lain. Nah jadi kalau yang pertanyaan sejadian tadi itu kayak apa hukumnya, itu di permasalahan di sekufu ini ukurannya itu abstrak bang, ada terlalu gitu. Mungkin di wadah kita itu yang apa ya bahasanya sakral atau termasuk berat lah. Tapi di daerah lain mungkin itu kada terlalu penting itu. Di masyarakat kita mungkin ada yang masih bukan anti toleransi bang, adalah cuma masih rasa lawan lain suku tuh rasa kada nyaman gitu. Kawin lain suku gitu. Lain rasis bang, lain cuma rasa kada nyaman gitu. Ini ya ngarannya sekufu tadi. Itu macam-macam, kada sama. Ukurannya kayak apa gerang jar? Ukurannya bisa ukuran yang secara keduniaan, bisa ukuran secara akhirat. Akhirat itu misalnya kayak ini nah. Yang apa ngarannya nih? Keluarga istri misalnya lah, itu keluarga tuan guru. Yang lakinya nih orang umum, yang basic agamanya itu kurang gitu nah. Ini kan secara hukum fikih yang lakinya nih ngalih jadi imam misalnya. Tapi
tergantung kondisi tadi. Kalau perempuannya itu ada masalah, ya ada pepaya itu. Ini yang sokufu tadi. Ini karena ada hubungannya juga lawan wali mujbir. Bilanya pian di perpustakaan PAL 6 ini lagi penayangan film gratis tentang Datuk Kelampayan. Mendaftar bang dulu, mendaftar via WA, enggak promosi bang, wadakan bener. Jadi di film Datuk Kelampayan, dan ini banyak dibahas oleh para ulama. Kisahnya itu ada yang Datuk Kelampayan itu jadi wali mujbir. Jadi kayak ini Datuk Kelampayan itu. Nah, Sidin itu kan meninggalkan tanah Banjar umur 30-an. Di mana ke Datuk Kelampayan itu ada bini Sidin, Tuan Bajut itu betianan. Jadi Sidin meninggalkan bini ini lagi betianan. Tulak Sidin seolah ke Mekah, ke Haramain lah. Kurang lebih 35 tahun kurang lebih segitu. Nah, waktu Sidin bulik, anak Sidin yang bengaran Syaripah itu sudah kawin lawan nangarannya Usman dan sudah beanakan juga. Nah, masalahnya adalah Datuk Kelampayan ini waktu di Mekah sudah menikahkan Syaripah juga lawan kawan Sidin ngarannya Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi. Kayak itu. Berarti terdua. Syaripah tadi bang siapa mengawinakan? Maka di dabahnya Syaripah tadi yang mengawinakan adalah sultan. Karena apa? Sultan itu waliyun man la waliyalah. Sultan itu bisa, namun kayak kita ini kepala KUA itu bisa jadi wali gasan perempuan yang kada DBC wali. Nah itu. Nah kedua nih berarti kayak apa hukumnya? Lalu dihitung Datuk Kelampayan, hitungan tanggalnya siapa nang terdahulu. Ini ngarannya hitungan ilmu falak dihitung. Sekalinya yang terdahulu adalah pernikahan Syekh Abdul Wahab ini di Mekah. Datuk Kelampayan menikahkan. Nah ini posisinya Datuk Kelampayan wali mujbir. Karena Datuk Kelampayan apa? Kadang menakuni Syaripah ketujuh atau apa kan? Tuh. Nah ada yang sampai situ. Nah, ini kan lawan Sokofu mungkin beda lagi cara melihatnya gitu. Nah, cuma yang jelas pernikahan ini namun secara hukum agama itu lawan konteks sosial kadang ada hubungannya, kadang tidak gitu. Lawan konteks sosial di masyarakat gitu. Karena ini lain ibadah mahdhah kayak sembahyang, ada ini berlainan. Sahabat Nabi itu ada yang menikah maharnya itu sandal dasar sandal itu sandal kayak apa tuh jar binirnya kenapa bapak ada masalah. Mbak itu pulang ada sahabat Nabi bebinian, jadi bebinian itu bertawar Nabi nak minta dinikahi. Nabi kada merespon berarti kada kan. Nah, lalu ada sahabat yang lain menakoni Nabi pian kada hendak kalau binian itu amun kada hendak ulun naik berarti mengawini. Lalu Nabi menakoni lakian tadi ikam ada biji siapa itu? Kada ada pang Nabi aja. Anak kawin kada ada ingkutan. Embah pang apa ya? Nah, lalu ditakoni Nabi pulang, Al-Quran adalah hafalan Al-Quran ada aja. Nah, lalu yang selanjutnya itu yang jadi mahar lain hafalan Al-Quran lain, tapi melajari Al-Quran. Jadi melajari Al-Quran itu termasuk bagian daripada jasa. Itu jasa, nah itu kau jadi mahar. Jadi kalaunya di kita memang rata-rata mahar itu bentuknya benda, sebenarnya jasa awak ini kayak kejadian Nabi Musa alaihi salam. Jadi itu bang tadi ini pertanyaannya tentang sekufu itu. Cara mengukurnya bisa lain antara satu orang dengan yang lain itu bisa beda gitu. Ada yang orang kada memikirkan yang itu kada masalah timbul. Ada yang itu penting benar itu bisa mempengaruhi sah atau adanya bisa sampai saya itu sekufu. Mungkin karena ada lagi pembahasannya tuh yang lebih jelasnya. Tadi habis sudahlah. Jadi saudari itu tidak bisa dinikahi, saudari istri selama dikumpulkan itu ada boleh. Tapi bila yang sudah meninggal atau dicerai itu bisa. Istilahnya turun ranjang. Yang kakak dikawini meninggal lalu yang ading pulang ini turun ranjang itu boleh aja. Wala yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Dan tidak dikumpulkan bainal mar'ati wa ammatiha.
dan tidak boleh dikumpulkan di antara perempuan dan ammah ini acilnya. Jadi kada boleh juga menikahi perempuan sekaligus menikahi acilnya itu, acil perempuan tadi. Kalau yang tadi dengan saudarinya acilnya ada boleh juga itu. Kenapa gerangnya? Kenapa? Karena tuh masih berkeluargaan. Mbah Bang kada bolehnya tuh apakah muabad selama-lamanya atau sementara aja. Bila yang kemenakannya kawin misalnya nih lawan perempuan lalu meninggal atau cerai, kawin pulang lawan acilnya, kebetulan acilnya seumuran aja misalnya, kawin pulang hukumnya boleh aja. Ini tentang boleh atau ada mun kejadian kada tahu Bang ada atau kada. Cuma secara hukum kayak itu kada boleh dikumpulkan saudarinya dan acilnya. Ammah itu acil ding sanak abah, khalah itu acil ding sanak mama. Jadi beda dalam bahasa Arab, itu akan mempengaruhi hukum. Ammah itu saudara ayah, khalah itu ammah saudari ayah, khalah itu saudari ibu. Itu mempengaruhi hukum mainnya di selanjutnya. Termasuk dalam ilmu faraid antara am dan khal. Am itu bisa dapat warisan, kalaunya khal itu termasuk dianggap dzawil arham. Lalu yang selanjutnya wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Nah, apa yang diharamkan haram karena sesusu itu sama diharamkan dengan nasab. Nah, maksudnya kayak ini. Nasab itu kan kayak ini. Laki-laki nih, haram menikahi ibunya. Perempuan haram menikahi ayahnya. Yang sesusu sama kayak itu juga. Misalnya ada seorang anak perempuan menyusu dengan ibu-ibu itu. Nah, suami ibu-ibu tadi jadi abah si bebinian tadi, bebinian yang empat menyusu tadi. Jadi abah susunya kayak itu. Haram menikahi. Apalagi yang dinasab saudara. Seorang laki-laki menyusu dengan ibu-ibu lain mamanya malah ibu-ibu lain. Seorang laki-laki menyusu dengan ibu lain, bayi gitu. Seorang bayi menyusu dengan seorang ibu-ibu. Nah, anak si ibu-ibu tadi, anak perempuannya itu jadi dingsanaknya sesusu, haram dinikahi. Semalam ada kejadian hanyar di Bogor, bayi itu huruf. Nah, itu kan sempat menyusui, berarti dingsanaknya itu jadi sesusu. Yang bayinya tuh jadi dingsanak tuh, dingsanak sesusu bilanya kawa dihurupakan pulang. Bilanya kada dihurupakan Bang ya. Kada dihurupakan ya tetap sesusu juga gitu. Sebaliknya seorang perempuan disusui oleh ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini bisi anak lakian. Nah, anak lakian tadi dingsanak bebinian tadi siapa sesusu juga. Makanya bilanya anak kita ada keluarga kita menyusu lain itu dasar harus dicatat. Kenapa? Karena itu haram dinikahi. Bila sudah ternikahi Bang, walaupun dicatat KUA kah kayak apakah, itu langsung dipisah, dipasak, langsung cerai itu, dicerai itu. Kada boleh lagi. Karena apa? Karena ini beding sanak. Berarti harus ada bukti lah. Memang harus ada bukti, ada saksinya. Yang saksinya siapa? Nyata yang ibu menyusui. Nah itu sampai sedetail itu tuh diaturkan. Walaupun karena ada syaratnya menyusuinya sampai 5 kali. Ada memedahkan 5 kali menyusu, ada memedahkan 5 kali kanyang. Cuma jelas 5 kali lah, 5 kali menyusui. Nah ini maksudnya yang wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, innar radha'ata tuharrimu ma yahrumu minal wiladati. Sesungguhnya saudara sesusu itu haram sebagaimana diharamkan minal wiladah, sebagaimana seperti nasab. Ibu tidak boleh dinikahi karena sebab faktor nasab. Anak keponakan itu kan anak saudara. Nah, itu juga itu haram dinikahi. Sesusu Bang sama kayak itu juga. Nah,
Jadi ada selisih antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bahasa kita ngaran kamanakan itu umum. Anak sepupu kamanakan juga ngarannya, karena ada istilah lain. Siapa pian kamanakan, padahal anak sepupu sekali. Itu bolehlah dinikahi, boleh. Kayak siapa? Kayak Sayyidina Ali menikahi Fatimah. Nabi itu kan lawan Sayyidina Ali sepupu sekali, abah sama beding sanak. Abu Thalib lawan Abdullah beding sanak, anak Abdullah Nabi Muhammad, anak Abu Thalib Ali. Nah, Ali menikahi Fatimah. Nah, itu kan anak sepupu, bolehlah, boleh. Itu yang bahasa kita keponakan. Jadi memang harus diperjelas, termasuk kayak ini saudara tiri. Sudah soalnya. Saudara tiri itu kalau di kita maknanya luas, bisa dingsanak seabah, bisa dingsanak semama. Itu termasuk bahasa saudara tiri lah. Lain dingsanak seabah, lain dingsanak semama. Misalnya yang lakian membawa anak, yang ibu-ibunya membawa anak juga, kawin nih abah mamanya nih. Nah, yang sama-sama anak itu kadang disebut dengan saudara tiri, padahal inya lain siapa-siapa. Itu yang anaknya boleh nikah juga, karena itu termasuk orang lain. Kalaunya saudara tiri tadi mempengaruhi lah dalam ilmu faraid, mempengaruhi. Saudara tiri saabah itu ngarannya liab, tapi kalaunya saudara tiri si ibu ngarannya lium. Beda lah itu, dapat bagiannya beda, ada sama. Jadi bilanya ada permasalahan ini memang terutama masalah nasab harus detail itu. Makanya untuk pernikahan ini termasuk bahasa istilah agama tuh mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Karena dari pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan itu akan menghasilkan hukum yang banyak, hukum yang menimbulkan macam-macamnya gitu. Seseorang menikahi perempuan, pertama akan timbul yang ngarannya hukum nafkah, wajib menafkahi, siapa yang dinafkahi. Batu pulang wajib mendidik, siapa yang dididik. Nah, itu karena faktor pernikahan. Termasuk karena ujung-ujungnya itu adalah masalah bagi warisan, ngarannya faraid. Dalam pembahasan ilmu faraid itu juga berpengaruh. Makanya dalam pernikahan ini para ulama sangat detail membahas. Jadi kada disebutnya termasuk amun bahasa Banjarnya anak kampang itu dibahas juga. Amun dalam bahasa fikih waladuz zina ini itu berpengaruh dalam pembahasan pernikahan. Kalau lakian mungkin temending, kalau bebinian walinya kada lain, pasti wali hakim kada kawa kada yang lain. Karena bilanya anak waladuz zina itu hubungannya dengan abah itu terputus, kada ada kisahnya. Walaupun secara biologis ada tes DNA iya, tapi dalam hukum fikih itu kada diakui, kada kawa hilang tuh bang, kada ada selama di dunia inya kada ada abahnya. Nah itu yang waladuz zina ini secara hukum bang lah, secara hukum fikih gitu. Secara praktek teknis nyaman aja gitu, di KUA kepala KUA udah selesai, habis kisah kada ada masalah. Selanjutnya wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin bil jununi wal juzami wal baras wal rataq wal qaran. Ini insyaallah di pertemuan berikutnya mengenai aib-aib pasangan yang boleh kada jadi nikah. Apa-apa aja aibnya. Nah, ini insyaallah pertemuan berikutnya. Entah halal entah ridha. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.